Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang manfaat personal branding bagi politikus. Kalian tahu, politik itu keras. Bukan hanya tentang punya kebijakan yang bagus lagi, tapi tentang berhubungan dengan orang-orang, tentang membuat mereka percaya pada kalian, bahkan ketika kalian menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak bisa kalian tepati. Ini tentang bagaimana caranya menonjol di antara banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan suara yang sama. Dan itulah, teman-teman, di mana personal branding berperan. Ini seperti bumbu rahasia, debu ajaib, ya, kalian pahamlah. Jadi, kalau politikus bercita-cita menjadi politikus, dengarkan baik-baik. Ini khusus untuk kalian. Yuk, simak baik-baik. Jujur saja, kepercayaan itu seperti mata uang dalam politik. Masyarakat perlu percaya pada Anda, pada visi Anda, sebelum mereka mempertimbangkan untuk memilih Anda. Dan disinilah peran personal branding. Personal branding yang kuat menceritakan sebuah kisah Anda. Ini memungkinkan orang melihat siapa Anda, apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda makan untuk sarapan. Oke, mungkin bukan yang terakhir, tapi Anda mengerti maksudnya. Ini tentang menunjukkan keaslian, konsistensi, dan keinginan tulus untuk melayani masyarakat. Bayangkan seperti ini, Anda tidak akan percaya pada koki yang tidak makan masakannya sendiri, kan? Sama halnya dengan politisi. Masyarakat ingin melihat bahwa Anda percaya pada apa yang Anda tawarkan, bahwa Anda bukan hanya orang berjas dengan janji kosong. Personal branding yang kuat membantu Anda membangun kepercayaan itu, setahap demi setahap. Kalian tahu pepatah mengatakan jauh di mata, jauh di hati. Dan di dunia politik, tidak terlihat sama saja dengan bunuh diri karier. Kalian bisa saja punya ide-ide terbaik, kebijakan paling hebat, tapi kalau tidak ada yang tahu siapa kalian, apa gunanya? Disinilah personal branding berperan, seperti lampu sorot di malam yang gelap. Ini membantu kalian menembus keramaian, membantu kalian menonjol di antara politisi lain yang berebut perhatian. Bayangkan seperti ini. Bayangkan kalian sedang di pasar malam, ya. Ada ratusan kios, semua menjual barang-barang yang menarik. Tapi ada satu kios dengan seseorang yang membawa pengeras suara, bercerita lucu, bernyanyi, membuat pertunjukan meriah. Kalian akan tertarik pada siapa? Tepat sekali. Personal branding adalah pengeras suara kalian di pasar malam politik. Di dunia politik, reputasi adalah segalanya. Reputasi adalah warisan yang kalian tinggalkan. Cerita yang orang-orang ceritakan tentang kalian, bahkan setelah kalian tidak lagi menjabat. Tapi ingat, kita tidak bisa membangun reputasi dalam semalam. Ini adalah proses yang panjang, dibangun dengan tindakan yang konsisten, komunikasi yang jelas, dan kerja keras. Disinilah pentingnya personal branding. Ini bukan hanya tentang terpilih, tapi tentang membangun warisan. Bayangkan seperti ini, setiap pidato yang kalian berikan, setiap kebijakan yang kalian dukung, setiap acara yang kalian hadiri, semuanya membentuk gambaran besar tentang siapa kalian sebagai seorang politisi. Personal branding membantu kalian membentuk gambaran itu. Ini tentang bersikap strategis, tentang memilih pertempuran kalian, dan selalu jujur pada diri sendiri. Ingat, di era internet ini, reputasi kalian hanya sejauh satu klik saja. Suzoch Pim dan Rufprai Nising Baik. Bab 4. Jujur saja, politik itu seperti kontes popularitas. Kalian butuh orang-orang untuk menyukai kalian, mendukung kalian, memilih kalian daripada kandidat lain di kertas suara. Dan disinilah personal branding berguna. Ini tentang berhubungan dengan orang-orang secara emosional, membuat mereka merasa kalian mengerti masalah, harapan, dan impian mereka. Coba pikirkan, orang-orang tidak hanya memilih kebijakan, mereka memilih orang. Mereka memilih seseorang yang mereka rasa dekat, seseorang yang selaras dengan mereka. Personal branding membantu kalian menjadi orang tersebut. Ini tentang menunjukkan nilai-nilai kalian, semangat kalian, hal-hal yang memotivasi kalian. Ini tentang membangun kelompok pendukung setia yang percaya pada kalian dan apa yang kalian perjuangkan. Karena pada akhirnya politik adalah olahraga tim, dan kalian membutuhkan semua dukungan yang bisa kalian dapatkan. Bab 5. Oke, bayangkan ini, kamu pergi ke warung nasi lemak favoritmu, kan? Tapi hari ini ada yang berbeda. Sambalnya hijau, nasinya biru, dan ikan bilisnya menyanyikan opera. Kamu pasti bingung, kan? Itulah yang dilakukan ketidakkonsistenan terhadap citra dirimu. Ini membingungkan orang. Suatu hari kamu fokus pada reformasi pendidikan.
Hari berikutnya kamu fokus pada eksplorasi luar angkasa. Meskipun mengagumkan, hal itu bisa membingungkan. Konsistensi adalah kunci dalam membangun citra diri, teman-teman. Ini tentang menemukan pesanmu dan berpegang teguh padanya. Ini tentang menjadi warung nasi lemak yang andal dan dapat diprediksi yang membuat orang-orang kembali lagi karena mereka tahu persis apa yang akan mereka dapatkan. Karena mari kita hadapi, di dunia yang penuh dengan pilihan, konsistensi itu nyaman. Ini membangun kepercayaan, dan kepercayaan seperti yang kita tahu adalah emas dalam politik. Bab 6. Kalian tahu, di zaman media sosial ini, rasanya ingin sekali menjadi orang lain. Ingin membuat persona online yang sempurna, hanya menunjukkan sisi terbaik dan menyaring segala kekurangan. Tapi begini, orang bisa tahu kalau kita berpura-pura. Mereka tahu ketika kita berbohong, ketika kita berusaha terlalu keras. Dan dalam politik, keaslian adalah segalanya. Ini tentang merasa nyaman dengan diri sendiri, termasuk kekurangan kita. Ini tentang menjadi tulus, mudah didekati, dan yang terpenting, menjadi manusia. Jangan takut untuk menunjukkan jati diri kalian, biarkan orang melihat diri kalian yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, orang-orang terhubung dengan orang lain, bukan dengan avatar online yang sempurna. Jadi buang filternya, rangkul keunikan kalian, dan biarkan diri kalian yang sebenarnya bersinar. Itulah strategi personal branding terbaik yang ada. Baiklah, mari kita jujur. Politisi dan transparansi tidak selalu akur, kan? Tapi di dunia sekarang, orang-orang menuntutnya. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di balik layar, bagaimana keputusan dibuat, dan kemana uang pajak mereka yang susah payah mereka kumpulkan pergi. Disinilah transparansi menjadi kekuatan super untuk citra diri Anda. Ini tentang bersikap terbuka dan jujur dengan orang-orang yang Anda layani, bahkan ketika itu sulit. Ini tentang mengakui ketika Anda membuat kesalahan. Karena coba tebak, semua orang membuat kesalahan. Bagaimana Anda menanganinya lah yang penting. Bersikap transparan menunjukkan bahwa Anda tidak menyembunyikan apapun, bahwa Anda bertanggung jawab kepada rakyat. Ini membangun kepercayaan, menumbuhkan rasa hormat, dan pada akhirnya menjadikan Anda pemimpin yang lebih efektif. Jadi terimalah transparansi. Itu bukan kelemahan, itu tanda kekuatan. Bayangkan kalian punya ide-ide cemerlang, kebijakan yang revolusioner, tapi kalau tidak bisa menyampaikannya dengan efektif, apa gunanya? Komunikasi yang baik itu seperti jembatan antara kalian dan orang-orang yang ingin kalian jangkau. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tapi juga tentang mendengarkan, tentang memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Ini tentang menjelaskan isu-isu rumit dengan cara yang mudah dipahami semua orang, tentang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pendengar kalian. Ingat, komunikasi itu dua arah. Kalian perlu berinteraksi dengan orang-orang, menjawab pertanyaan mereka, dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Jadi asah kemampuan berbicara di depan umum kalian, temukan gaya bicara kalian, dan belajarlah untuk terhubung dengan orang-orang lebih dekat. Karena dalam politik, komunikasi yang efektif bisa menentukan kesuksesan karir kalian. Suka atau tidak suka, media sosial akan terus ada. Dan bagi para politisi, ini bukan hanya platform untuk berbagi meme dan video kucing lucu. Ini adalah alat yang ampuh untuk terhubung dengan pemilih, untuk membagikan pesan Anda, dan untuk membangun citra diri Anda. Anggap saja seperti ini. Media sosial adalah panggung pribadi Anda di mana Anda mengendalikan narasinya. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia siapa Anda, apa yang Anda perjuangkan, dan apa yang ingin Anda capai. Tapi ingat, kekuatan besar datang bersama tanggung jawab besar. Media sosial bisa menjadi seperti keris bermata dua. Gunakanlah dengan bijak, terlibatlah secara autentik, dan selalu perhatikan apa yang Anda posting. Karena sekali diposting, itu akan terus ada di luar sana. Jadi, susun pesan Anda dengan hati-hati, gunakan visual yang kuat, dan jangan takut untuk menunjukkan sedikit kepribadian Anda. Baiklah, mari kita jujur. Di era digital ini, kalau tidak punya situs web, apa kita benar-benar ada? Dan untuk politisi, situs web lebih dari sekadar brosur online. Itu markas digital Anda, kantor kampanye virtual Anda, koneksi 24/7 Anda dengan masyarakat.
Situs web Anda adalah tempat orang-orang mencari tahu lebih banyak tentang Anda, untuk mendalami kebijakan Anda, untuk mencari tahu bagaimana cara berpartisipasi. Ini pusat untuk semua hal yang berhubungan dengan kampanye Anda, karier Anda, visi Anda untuk masa depan. Jadi, buatlah itu berarti. Investasikan dalam situs web yang dirancang dengan baik dan ramah pengguna yang mencerminkan citra diri Anda. Perbarui terus dengan konten segar, video yang menarik, dan cara mudah bagi orang-orang untuk terhubung dengan Anda. Karena dalam dunia politik online, situs web Anda adalah pintu depan digital Anda. Konten adalah raja atau ratu atau sebut saja pemimpin yang netral gender. Tapi begini, membuat konten bukan hak asal. Ini tentang membuat konten yang berharga, menarik, dan relevan untuk audiens target Anda. Bayangkan, orang-orang dibombardir dengan informasi 24 jam sehari. Mengapa mereka harus memperhatikan Anda? Apa yang membuat konten Anda menonjol di antara keramaian? Konten Anda harus mendidik, menginspirasi, dan memotivasi. Konten Anda harus memicu percakapan, menantang perspektif, dan menawarkan solusi. Jadi, buang siaran pers yang membosankan dan slogan kami yang generik. Jadilah kreatif, berpikir di luar kebiasaan, dan beri orang alasan untuk menekan tombol ikuti. Ingat, konten bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi juga bagaimana Anda mengatakannya. Jadi, begitulah. Seluk-beluk personal branding untuk politisi. Kita sudah membahas tentang membangun kepercayaan, meningkatkan visibilitas, merangkai narasi, dan terhubung dengan orang-orang pada tingkat yang lebih dalam. Kita sudah menelusuri kekuatan konsistensi, pentingnya keaslian, dan perlunya transparansi. Kita sudah membahas tentang dunia media sosial, pentingnya situs web yang menarik, dan kekuatan konten berkualitas tinggi. Tapi yang paling penting, kita telah belajar bahwa personal branding bukanlah tentang menjadi orang lain. Ini tentang memperkuat kelebihan Anda, menunjukkan nilai-nilai Anda, dan membiarkan orang melihat diri Anda yang sebenarnya. Karena pada akhirnya, orang-orang terhubung dengan orang-orang. Jadi jadilah diri sendiri, jadilah berani, dan jadilah cemerlang. Dunia politik sedang menunggu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberi kalian pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana personal branding dapat membantu politisi meraih kesuksesan. Ingat, ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang menunjukkan diri kalian yang sebenarnya dan terhubung dengan pemilih secara tulus. Masih banyak yang bisa dibahas tentang topik ini, jadi jika kalian punya pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Like, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.